Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, kota Surabaya memiliki banyak aspek yang bisa digali. Tak hanya dikenal sebagai kota jasa dan perdagangan, banyak prestasi yang telah diraih kota Surabaya dalam berbagai bidang. Terobosan pemerintah kota Surabaya untuk memperbaiki layanan infrastruktur, kesehatan, wisata, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga lingkungan untuk kesejahteraan warganya pun diapresiasi dalam CNN Indonesia Awards tahun ini. Saya Kanza Tamarindora mengajak Anda bergabung dalam Indonesia Forward. Apa saja inovasi dan prestasi, serta yang terpenting adalah formula yang digunakan untuk menjaga konsistensi kemajuan kota Surabaya. Saya sudah bersama dengan Bapak Arek Surabaya, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Halo Cak Eri, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Alhamdulillah. Kita sampaikan dulu nih, selamat untuk capaian Wali Kota dan Kota Surabaya dalam CNN Indonesia Awards tahun ini. Nah Cak, ini menjabatnya hanya sekitar 3,5 tahun ya di masa kepemimpinan Cak Eri. Tapi terobosan dan capaian program sudah sangat banyak ini, bahkan mencatatkan apresiasi berskala nasional hingga internasional. Sekarang kita mulai dulu dengan pembangunan kota ya. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini Cak, pembangunan infrastruktur begitu gencar, mulai pembangunan dan perbaikan jalan, kemudian penanganan banjir. Mengapa sih ini menjadi perhatian utama? Jadi saya ingin kota Surabaya ini nyaman. Jadi ketika ada yang datang dari luar Surabaya juga nyaman. Berarti disitulah kita harus membuat tatanan kota ini, apakah dari jalan, taman, kondisi, itu harus nyaman. Itulah yang membuat saya berkonsentrasi betul ke arah itu. Terutama kalau sudah hujan, masih ada 300 titik banjir, maka harus kita selesaikan. Terutama jalan-jalan ya yang kita lewati, itu harus bebas dan merasa orang nyaman. Itu yang kita lakukan, Mbak. Yang kuncinya adalah satu, masuk Surabaya nyaman, bahagia. Itu aja sebenarnya. Oke, dan terbebas dari banjir. Nah, betul itu. PR yang agak-agak berat tuh, gitu. Oke, nah di perkampungan program Dandan Omah ini penerangan jalan umum juga ya, serta perbaikan gedung Balai RW juga sangat masif. Apakah ini sebagai bentuk responsivitas atas aspirasi warga? Saya ingin membangun itu kota itu dari kampung, Pak. Kota ini akan jadi hebat kalau kampungnya hebat. Karena itulah saya ingin menyelesaikan kampung dulu. Saya tidak ingin Surabaya ada kampung yang gelap. Saya tidak ingin ada kampung di Surabaya itu tidak punya saluran, jalannya jelek. Sehingga saya meminta kepada seluruh RT RW LPMK untuk memasukkan apa yang diinginkan di kampung itu. Karena kita harus punya skala prioritas kan. Bayangkan kalau saya punya target kampung ini selesai PJU-nya, selesai terkait dengan pavingnya, maka saya ingin CCTV sebenarnya. Sehingga semua kampung terkoneksi di Surabaya itu dengan CCTV. Ini berarti saya katakan sama teman-teman harus selesai dulu yang mana ini. Dan yang saya kaget Surabaya itu, hari ini saya tahun 2023 saya saja itu sudah masang 14.000 titik lampu. Berarti kan masih gelap semua tuh. Iya. Itu berarti saya pasang semuanya. Terus saluran-saluran juga kita kerjakan. Dan itulah yang akhirnya membuat Surabaya sekarang kalau mbak jalan-jalan tuh, dari ujung kampung-kampung insya Allah terang semua tuh jalan. Kenapa sih perlu ada penerangan itu, Cak? Karena dengan penerangan itu maka akan ada kegiatan di kampung. Yang setiap orang akan bisa bertemu, anak-anak muda bisa bergerak di Balai RW. Setelah itu orang keluar malam di Surabaya juga merasa nyaman karena terang. Itu sebenarnya. Sehingga ada perasaan bahwa kotaku nyaman, aman gitu. Dengan penerangan-penerangan yang ada tadi. Terutama di kampung-kampung ya, karena saya bergeraknya di kampung dulu ini. Ini yang ternyata terbukti. Sekarang kampung kan pada rame. Ada kegiatan sinau bareng, ada ngaji bareng, ada permainan di kampung-kampung. Karena apa? Kampungnya sudah terang semua dengan PJU-nya. Aktivitasnya sudah mulai menggeliat ya. Oke. Nah, selain infrastruktur fisik ini, banyak program padat karya yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya guna mengurangi angka kemiskinan. Bisa disebutkan, Cak, apa saja dan bagaimana ini perkembangannya? Sebenarnya begini, angka kemiskinan Surabaya itu pada waktu itu 7,3% ketika saya menjadi wali kota. Saya berpikir bagaimana mengurangi angka kemiskinan. Maka disitulah anggaran APBD Kota Surabaya harus benar-benar bisa dirasakan dan diambil, dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang kedua, aset pemerintah kota ini banyak, tapi menganggur semuanya. Maka yang saya rubah adalah bagaimana aset pemerintah kota itu bisa mengurangi kemiskinan, dimanfaatkan oleh orang-orang untuk bekerja, mematikan kemiskinan. Yang ketiga, bagaimana pemerintah kota ini memindahkan belanjanya. Seperti hari ini saya pakai baju batik, batiknya UMKM, sepatu kami, sepatuku sepatu UMKM. Belanjanya yang biasanya ke toko modern, rubahlah ke UMKM. Karena apa? Toko kelontong. Itu yang saya lakukan dengan padat karya. Dan alhamdulillah ketika dia memanfaatkan aset, maka kita bisa memanfaatkan menjadi pabrik paving, air minum. Setelah itu kita berubah belanja
belanja kita yang biasanya ke toko lain kita pindah ke toko kelontong, itu kita lakukan melalui elektronik. Berapa omsetnya, Mbak? 140 miliar. Wow, Nah, berarti ini sudah bergerak, sehingga kemiskinan berkurang dan semuanya berkurang. Dan inilah padat karya yang ingin saya lakukan. Dan alhamdulillah terbukti kemiskinan Surabaya dari 7,3% ketika saya menjadi wali kota, tahun 2024 ini menjadi 3,4%. Turun drastis ya? Ya, ini yang kita harus terus lakukan ya. Berarti apa? Berarti langkah kita, alhamdulillah, dengan pergerakan masif dengan masyarakat, dengan pergerakan padat karya, maka ini bisa menurunkan. Karena pekerjaan informal tapi bisa mendapatkan hasil yang memungkinkan untuk warga untuk mengurangi pengeluaran mereka. Termasuk tadi belanjanya ini bisa diepeken ya, Cak ya? Berbelanja pada toko kelontong lewat aplikasi, kabarnya ini omsetnya besar. Nah, tujuannya apa ini dan bagaimana bisa memanfaatkan pelaku UMKM di dalamnya? Surabaya atau pemerintah itu selalu menggaungkan, beli di UMKM, belanjanya di sana. Tapi kita ini pemerintah, saya bilang ke teman-teman, mosok sih kita punya konsep itu, tapi kita sendiri belinya bukan di UMKM, bukan di toko kelontong, tapi kita belinya ke yang gede-gede. Karena itulah saya pindah belanjanya seluruh ASN Kota Surabaya, termasuk saya, itu tidak lagi ke toko-toko besar, tapi menggerakkan UMKM ke toko kelontong. Dan di situ kenapa saya pakai e-peken, saya mau kontrol. Sebenarnya sekarang pedagang ini mendapatkan omset berapa. Terus pegawai saya memang betul nggak beli di sana. Karena kan pemerintah memberikan contoh, bukan hanya bicara Mbak, tapi kasih contoh lah mereka. Dan alhamdulillah seluruh ASN itu sudah bergerak memindahkan belanjanya dari tempat yang berbeda ke tempat toko kelontong termasuk kita, maka omsetnya sampai 140 miliar Mbak. Luar biasa kan? Sekali ya omsetnya. Pekan ini. Nah, caranya bagaimana, Cak? Dan kemudian pendekatannya seperti apa dengan pelaku UMKM? Terus sekarang berapa banyak sih pelaku UMKM yang memanfaatkannya? Sekitar kalau sekarang sekitar 4 ribuan lebih ya. Yang kita lakukan itu adalah pengembangan, hari ini bergerak terus dengan kita memberikan nomor induk berusaha. Itu kita berikan semuanya. Terus kita juga melatih UMKM. UMKM itu kadang-kadang gini, kita belinya pasta gigi merek A gitu. Karena dia nggak ada, dikirim merek B. Termasuk saya sampai bingung. Duh, kok gini? Kok gini? Akhirnya di situ akhirnya kita bisa bergerak melihat, oh ternyata inilah posisi-posisinya UMKM yang orang tidak mau beli. Akhirnya kita latih, akhirnya kalau orang belinya A, jangan diganti B gitu loh. Nah ini yang berjalan akhirnya. Jadi harus tahu kebutuhannya juga. Betul. Ya, pasar ya. Dan itu nanti dilengkapi, dikuatkan dengan dinas koperasi. Sehingga toko kelontong ini harus mendapatkan, atau kalau biasanya kita kulaan, wong Jawa ngomongi kulaan, itu harus lebih murah. Bahkan toko modern itu sekarang memberikan mereka kesempatan untuk kulaan di toko modern. Sehingga nanti jualnya mereka sama dengan harga toko modern. Inilah yang kekuatan di Surabaya yang di situ. Oke, jadi kita masih akan membahas lagi nih terobosan-terobosan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya boleh masuk nih Mas ke ruang kerjanya? Oke. Anda kembali menyaksikan Indonesia Forward dan kita masih bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dan di segmen kedua ini saya boleh berkunjung ya di ruang kerja Wali Kota karena di sini ada layar yang menampilkan berbagai aktivitas di Kota Surabaya secara real time. Ini layar-layar yang menceritakan dan melihat langsung kondisi rumah sakit, juga pendataan terkait kesehatan di Kota Surabaya, Mbak. Termasuk soal stunting juga ada di sini ya? Betul. Ya, karena ini menurut SSGI tahun 2022, angka prevalensi stunting di Surabaya adalah 4,8%. Unggul dari Denpasar yang angka prevalensinya 5,5%. 2023 udah keluar, Mbak? Oh, udah keluar? 1,6%. Wah, jadi 1,6% ya? Oke, menarik. Nah, ini menjadikan Surabaya sebagai daerah prevalensi stunting terendah secara nasional. Nah, Surabaya mencatatkan angka stunting terendah se-Indonesia. Bagaimana sih bisa mengatasi masalah secepat itu? Jadi pertanyaannya, kita lihat ini Mbak. Nah, mohon maaf nih. Ini saya kalau melihat data, itu ada di layar ini. Ini adalah data real time. Apakah orang miskin terkait dengan stunting. Hari ini kita bisa lihat real time-nya, stunting hari ini berapa. Ini kita akan kelihatan nanti setelah ini. Dan inilah yang menjadi kontrol kami, mengontrol di pemerintah kota, keberhasilan dari semua stakeholder yang ada. Ini yang kita punya target, ada berapa jiwa, ada berapa stunting yang kita akan turunkan. Dan dengan model begini,
maka kita akan bisa tahu dan menurunkan stunting yang luar biasa dengan melibatkan semua kader Surabaya Hebat yang ada di kota Surabaya. Bukan hanya puskesmas saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi kita melibatkan masyarakat bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan di bawah dengan kudapan yang dibuat oleh perguruan tinggi. Jadi ini adalah kerja bareng, Mbak. Oke, kudapannya apa sih Mas? Kita ingin tahu. Kudapan itu adalah makanan yang kandungan gizinya itu ditentukan oleh para pakar dari perguruan tinggi, Prof. Mami kayak salah satunya. Di situ akan kelihatan itu yang kita berikan. Jadi bentuknya bukan hanya makanan aja, tapi bentuk-bentuk ini kita lihat nih. Oh iya. Batas stunting baru sekian, batas masih stunting sekian, sulit sembuh. Sulit sembuh ini karena dia ada penyakit bawaan, sebagai penyakit jantung atau hidrosepalus yang kita memang tidak bisa sembuhkan secara cepat. Di sinilah kita punya target-target. Yang susah itu kenapa? Ketika kita tahu bayi stuntingnya itu nambah, itu dari luar Surabaya masuk Surabaya, makanya itu jadi beban kita sebenarnya. Jadi orang yang non Surabaya tiba-tiba datang dengan membawa anak yang stunting. Kan sekarang kalau pindah KTP boleh-boleh saja. Ya itu yang membuat kendala atau membuat beban kota Surabaya bagaimana menyelesaikan semua itu sebenarnya. Karena setelah saya tanya, ada beberapa saya tanya, kok pindah Surabaya sih? Ya bilangnya apa? Pak, karena di sini tuh dirawat, diberikan bantuan. Wah ini rada bingung ya saya jadi warga, jadi pemimpin Surabaya. Tapi inilah yang membuat stunting bisa turun di kota Surabaya. Dan yang paling penting, stunting turun karena apa? Karena ada orang tua asuh, Mbak, yang untuk stunting. Jadi penyelesaian stunting bukan hanya APBD, tapi ada orang tua asuh yang mereka menyelesaikan stunting yang tadi. Oke, jadi ada orang tua asuh, kemudian Betul. mempersiapkan kudapan yang sesuai Betul. dengan gizi. Apakah dari calon pengantin juga disiapkan itu? Jadi kalau untuk pengurusan stunting, kita tidak hanya berbicara itu, tapi untuk anak yang sudah menstruasi, kita punya datanya terkait dengan tablet tambah darah. Jadi sekali dikasih, setelah itu besok dikasih, itu punya database-nya. Jadi setiap sekolah kita kasih. Setelah itu calon pengantin yang akan menikah, maka mereka harus mendapatkan surat keterangan dari puskesmas, sehingga kita bisa tahu, oh ini bakal resiko stunting nih, maka ada pendampingan. Setelah itu ada pendampingan, sampai dia itu menjadi orang tua, sampai mereka melahirkan kita dampingi. Dengan tim pendamping keluarga, dengan kader Surabaya Hebat, anaknya sampai lahir kita dampingi sampai dia tidak stunting. Jadi tidak bisa anak lahir baru diobati. Kalau kami jauh sebelumnya, perempuan yang sudah menstruasi, agar tetap itu kita berikan tablet tambah darah, setelah itu kita kontrol lagi pada waktu akan menikah dengan calon pengantin tadi. Oke. Sekolah Catin. Sekolah Catin, ya. Jadi perhatian pemerintah kota ini sangat besar ya. Bukan hanya soal stunting saja, tapi ini ada di pemerintah kota Surabaya menggelontorkan anggaran sebesar 400 miliar lebih untuk program Universal Health Coverage atau jaminan kesehatan semesta. Alasannya apa, Cak? Orang Surabaya ini saya berpikir harus bisa tenang ketika dia sakit, karena ini dari rumahnya mereka. Yang kedua, Surabaya ini pemerintah harus memikirkan nasib masyarakatnya, terutama untuk keluarga yang memang miskin harus mengurangi pengeluarannya. Dan saya memberikan UHC itu 500 miliar itu, Mbak. 1 tahunnya untuk warga kota Surabaya dengan cukup dengan KTP maka diobati gratis. Kan jadi susah kalau warganya kita susah. Dan itu yang kita berikan. Jadi cukup KTP langsung berobat gratis. Dengan BPJS-nya yang kita memang bayar 500 miliar per tahun, Mbak. 500 miliar. 500 miliar per tahun. Sangat besar ya. Angka sangat besar betul itu. Karena memang warga Surabaya jumlahnya banyak ya. Karena saya berharap dengan begitu maka warga Surabaya akan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Sehingga harapan hidupnya, angka harapan hidupnya semakin panjang. Itu saja tugas kita sebagai pemerintahan begitu. Nah ini sejak 2023, Kota Surabaya juga telah berstatus Open Defecation Free, ODF, 100%. Artinya, seluruh warga ini sudah memiliki jamban masing-masing sebagai upaya pemerintah mewujudkan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Kenapa sih program ini begitu penting untuk dicapai ini? Sebenarnya stunting itu ada 3 yang harus diselesaikan. Tidak hanya anak yang sakit diberikan intervensi, tapi bagaimana air minum yang didapat, bagaimana kebersihan lingkungan yang didapat, bagaimana sanitasinya mereka. Sehingga dengan begitu, maka dia itu akan ada pola hidup sehat, anaknya juga jadi sehat. Berarti apa? Salah satunya adalah jamban. Ketika lingkungannya itu ada jambannya bersih, setelah itu air PDAM-nya masuk, maka secara otomatis dia bisa memberikan jaminan kepada bayinya untuk mendapatkan yang nutrisi yang bagus dari lingkungannya. Jadi salah satu ODF itu yang kita lakukan adalah untuk menunjang juga stunting dan gizi buruk. Jadi karena pengaruh dari lingkungan itu pengaruh terhadap stunting dan gizi buruk. Tidak bisa terlepaskan sebenarnya, Pak. Ya, jadi lingkungannya juga harus sehat ya. Betul. Oke, ini soal layanan lainnya nih, Cak. Beberapa waktu lalu untuk mendekatkan akses layanan kesehatan di launching di program
program satu RW, satu tenaga kesehatan, dan satu kelurahan, satu ambulans. Implementasi program ini sejauh ini seperti apa? Jadi dalam satu RW itu ada satu nakes. Dalam satu RW nanti satu nakes ini yang bertanggung jawab. Kalau ada orang sakit dia konsultasi, dan nakes ini akan konsultasi ke dokter untuk obatnya. Karena saya berharap orang Surabaya itu jangan nunggu sakit dulu, awak greges-greges gak enak ngono teko onang gini. Karena di sini tuh ada pengobatan, juga ada pemberian obat, juga ada pemeriksaan terkait kolesterol dan macam-macam lab ya bisa dilakukan, gula darah gitu. Saya berharap orang Surabaya bisa menjaga kesehatannya. Dan ketika sudah begini, maka orang Surabaya itu akan jadi sehat. Akhirnya nanti puskesmasnya gak rame, rumah sakitnya juga tidak penuh. Kalau ke rumah sakit memang benar-benar dia sakit, tapi selagi bisa disentuh di sini sentuh. Dan ketika dia membutuhkan sesuatu atau membutuhkan angkutan untuk ke rumah sakit ketika ada di kampung ini, maka kita juga siapkan selain satu nakes, satu RW, itu ada satu ambulan, satu kelurahan. Jadi nanti kalau dia butuh ambulan maka kita gerakkan. Dan ambulan ini yang lebih adalah bukan ambulannya pemerintah kota Surabaya semuanya. Ini ada ambulan-ambulan yang memang dari ambulan dari masjid, dari gereja, yang semua bersatu. Ini Surabaya loh, luar biasa. Dan yang satu nakes satu RW kalau mengandalkan pemerintah tidak mungkin. Di sini tuh ada bidan, ada sekolah perawat, sekolah bidan yang mereka bertugas di sana tanpa digaji loh Mbak. Tanpa digaji loh, karena mereka cinta kota Surabaya. Dan inilah kekuatan Surabaya yang saya merasa bangga menjadi bagian kota Surabaya. Setelah kita berbicara, mereka bergerak semuanya. Makanya kalau ada seorang Surabaya hanya ngomong aja, tapi nggak pernah berbuat, dia itu bukan orang Surabaya sebenarnya. Tapi kalau orang Surabaya seperti ini, tanpa bicara, gandeng, memberikan yang terbaik bagi kotanya. Karena dia yang si ngomongnya itu nggak lapo-lapo. Itu pengaco Surabaya kayaknya. Pengaco ya, kalau nggak ada bukti konkretnya ya. Oke. Layanan itu terintegrasi dengan comment center ya? Betul. Lalu 24 jam? 24 jam. Jadi ketika membutuhkan ambulan, maka terkonek dengan comment center, maka ambulan itu akan datang tepat sesuai dengan permintaan ya. Ini yang selalu kita berbenah. Apakah itu berjalan sempurna hari ini? Kekurangan pasti ada. Tapi saya ingin terus bergerak seperti itu sehingga masyarakat bisa merasakan hadirnya pemerintah. Karena selalu saya katakan pemerintah itu bukan dilayani, tapi pemerintah itu mau melayani. Kalau tidak ingin, ya jangan pernah mau masa jadi pemerintah. Kalau tidak ingin menjadi pelayanan gitu. Oke, jadi itu gratis ya? Gratis semuanya. Oke. Ya. Bisa dipantau di sini, Cak? Ini bisa dipantau nih. Oke. Jadi posisi-posisi rumah sakit seperti yang tadi saya bilang, ini rumah sakit BDH, rumah sakit BDH, yang ini Suwandi, sampai berapa sih antriannya? Apakah panjang? Karena kita sudah atur jamnya. Tidak boleh pasien datang itu kalau tidak ada dalam ring waktu yang memang dia masuk dalam aplikasi. Karena apa? Biar kalau terjadi apa-apa, membawa ambulan ke sini tidak antri. Dan ini terbukti nih, kita lihat. Tidak ada yang antrian-antrian juga. Dan ini kalau kita mau lihat di sini, ini bukan hanya rumah sakit ya. Ini pelayanan kelurahan kecamatan, sampai dengan TPS-TPS juga kita pantau semuanya. Jadi saya berharap dengan pelayanan ini kita bisa memberikan yang terbaik, terutama di bidang kesehatan untuk warga kota Surabaya. Oke, pengawasannya jadi real time ya di sini. Real time semuanya. Ada yang dikoreksi, bagaimana yang dilakukan Cak Eri? Jadi contoh nih, kemarin pernah yang awal-awal nih, ini penuh ini. Saya langsung bilang, kok penuh? Oh enggak Pak, enggak penuh di sini. Saya foto, saya masukkan dalam grup kepala OPD. Enggak penuh gimana? Setelah itu mereka tahu, oh ternyata kita dipantau di ruangannya Pak Wali. Alhamdulillah sejak saat itu nggak ada lagi yang nggak jelas. Karena mereka akan kelihatan semuanya di sini. Ternyata lebih takut dengan CCTV deh daripada lebih takut dengan laporan masyarakat. Oh iya, padahal dipantau secara real bisa 24 jam ya. Oke, kita masih akan membahas lagi nih bagaimana formula Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi untuk menjaga konsistensi kemajuan Kota Surabaya. Saat lagi ya, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas pencapaian Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Di segmen ketiga ini kita akan membahas soal pendidikan di Surabaya ini, Cak Eri. Nah, untuk meningkatkan akses pendidikan, pemerintah kota ini tidak saja memberikan seragam dan perlengkapan sekolah gratis kepada pelajar, tetapi juga memberikan beasiswa untuk pelajar SMA, SMK, dan mahasiswa. Bisa diceritakan, Cak, ini apa sih yang mendorong, kemudian targetnya apa? Karena pemerintah kota Surabaya ini, Mbak, adalah menaikkan indeks pembangunan manusia. Jadi salah satu tujuan negara dan sebuah kota, apapun itu pasti akan menaikkan IPM. Salah satu indeks pembangunan manusia itu adalah lama dia sekolah. Karena itulah kita memiliki komitmen bagaimana anak-anak di Surabaya itu bisa menempuh sampai dengan jalur kuliah.
tidak hanya berhenti di SMA. Sehingga kita lakukan pemberian semangat kepada anak-anak SD, SMP, itu untuk mau sekolah, kita sampai berikan seragam gratis. Setelah dia lulus SMA, kita berikan kuota untuk beasiswa, untuk mahasiswa. Karena saya bermimpi warga Surabaya ini bisa mengenyam ke pendidikan kuliah semua, menjadi sarjana. Karena bagaimanapun ketika dia sarjana, maka dalam menghadapi globalisasinya dunia ini, era-era sekarang nih, ya sudah mencukupi lah. Kalau butuh SD kan tidak. Karena itulah kita sampai hari ini, Mbak, yang namanya SD lulusan SMP kita cari. Kita sekolahkan kembali melalui sekolah terbuka itu, agar dia bisa mencapai SMA dan kuliah. Mencarinya seperti apa, Mas? Jadi kita bergerak dengan seluruh warga kota Surabaya. Karena kita memiliki kampung Pancasila, sehingga yang bergerak bukan wali kotanya, tapi ini pergerakan seluruh warga kota Surabaya yang bergerak melalui perkampungan dengan kader Surabaya Hebat, dengan RT, RW, dan LPMK. Ini yang luar biasa di kota Surabaya. Jadi Surabaya ini bukan milik wali kota, Mbak. Milik warga Surabaya. Milik warga Surabaya. Nah, ini ada terobosan yang sepertinya di tingkat pemerintah daerah baru Surabaya yang menjalankan. Ini ada tebus ijazah. Itu seperti apa realisasinya? Jadi kebetulan yang namanya SMA bukan lagi di kewenangan pemerintah kota Surabaya, ada di kewenangan provinsi. Tapi ternyata anak-anak ini, anak-anak SMA yang SMK lulus tidak bisa bekerja, atau bekerjanya hanya mendapatkan fotokopian yang bentuknya ijazah. Ijazahnya ditahan. Saya tanya, kenapa begitu? Ternyata ijazahnya tidak bisa diambil, atau hanya legalisiran yang diberikan, masih ada tunggakan. Ini yang akhirnya saya, kenapa kok ada tunggakan? Kan biasanya sekolah ini kan kita sudah punya konsep gratis ya. Oh ternyata ada tunggakan lah. Sehingga kita kumpulkan semuanya, ya kita berikan bantuan untuk kita ambil. Dan bantuan itu bukan hanya dari uang APBD Kota Surabaya, tapi dari Basnas, zakatnya ASN Kota Surabaya yang dikumpulkan, juga ada dari CSA, dari perusahaan-perusahaan. Inilah kekuatan Kota Surabaya, Mbak. Jadi kan harus sampai lulus ya? Harus sampai lulus. Dia bisa kerja tapi nggak punya ijazah, terus gimana, Mbak? Nah itu yang kita ambil, pastikan bahwa ijazahnya harus ditebus. Untuk dia bisa semangat terus untuk menerima ijazah itu, untuk bekerja. Jadi memberikan semangat ya. Kemudian ini yang terbaru ini, Cak, soal revitalisasi asrama anak asuh bibit unggul. Apa yang membuat Cak Eri terdorong untuk menghidupkan kembali gagasan yang diinisiasi Wali Kota Sunarto Sumoprawiro hampir 30 tahun silam? Kemudian apa harapannya ini dari revitalisasi program beasiswa untuk siswa berprestasi Surabaya dari kalangan keluarga tidak mampu ini? Saya punya konsep dan punya pemikiran dan anggaran satu keluarga miskin satu sarjana. Harus, sehingga semua keluarga miskin harus satu sarjana. Di situ saya lihat kumpulkan 200 orang sampai hari ini. 200 orang ini saya ingin mendidik mereka memiliki karakter kebangsaan yang kuat, memiliki akidah agama yang kuat, memiliki akhlakul karimah, tapi dia juga berhasil dalam pendidikannya. Sehingga saya masukkan dalam asrama. Dan asrama ini ternyata sudah ada ya di Bibit Unggul dulu, tapi sudah berhenti. Kita hidupkan kembali, kita buat mes di sana, sehingga saya kontrolnya mudah. Saya ingin ketika mereka lulus di sana, mereka bukan hanya tangguh dalam akademik, tapi mereka tangguh dalam kebangsaan dan cinta, penuh mahabbah kepada seluruh warganya. Jadi punya rasa empati yang tinggi, itu yang ingin saya bentuk karakter-karakter anak kota Surabaya di situ. Oke, jadi ada pendidikan karakter juga di sana ya, Cak? Ya, karena di sekolah, di asrama itu tidak hanya seperti sekolah biasa, tapi ada sekolah kebangsaannya. Jadi ada guru asramanya, ada pendidikan-pendidikan kebangsaannya. Kita lakukan di sana. Karena saya bermimpi dan harus menjadi kenyataan, mereka keluar tidak hanya akademiknya yang pandai, tapi mereka punya kekuatan kepribadian yang kuat untuk merubah sekitarnya. Jadi anak Surabaya harus mantap, harus kuat, berkepribadian yang kuat. Ya, jadi ini apakah ada kaitannya dengan program Satu Keluarga Satu Sarjana yang juga Cak Eri gagas ini sebelumnya? Ya betul, karena yang di tempat asrama itu adalah kumpulan dari anak-anak satu keluarga miskin, satu sarjana yang punya program itu, maka saya ambil jadi keluarga miskin sebanyak 200 orang, kita masukkan ke dalam asrama. Karena agar saya bentuk mereka tidak minder. Biasanya kan anak orang miskin ini minder nih. Tapi saya ingin mereka adalah anak yang kokoh, tidak minder, punya kepribadian yang kuat, sehingga dia bisa merubah. Dan saya yakin salah satu mereka pasti akan jadi pejabat-pejabat dan jadi wali kota di kota Surabaya nanti. Harusnya Cak Eri ya? Harus. Oke. Kalau tadi Anda menyatakan bisa memudahkan pengawasan. Pengawasannya akan seperti apa memangnya? Jadi mereka akan tidur di sana, nginep di sana. Berarti secara otomatis kalau nginep di sana, kita bisa lihat kemampuan akademiknya, kita bisa melihat kemampuan untuk
kebangsaannya, jiwa kebangsaannya seperti apa. Setelah itu kita bisa turun ke bawah bersama, sehingga kita pengawasannya mudah. Karena apa? Agar mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungannya. Kalau kita lihat geng motor, kan biasanya mohon maaf ketika kurang dari kekayaan atau kekurangan dari kasih sayang orang tua, mereka bisa ke tempat-tempat seperti itu. Karena ditinggal orang tuanya bekerja ya sampai larut malam, karena itulah mereka saya kumpulkan di sana. Saya ingin membuat mereka sadar betul bahwa keberhasilan mereka adalah kebanggaan orang tuanya yang membesarkan mereka. Oke, ini masih banyak gagasan-gagasan lagi yang dibuat oleh Cak Eri, tapi ditahan dulu karena sesaat lagi kita akan membahas tentang Kampung Pancasila atau Kampung Madani ya Cak ya. Oke, untuk itu tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas pencapaian Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Mas Eri, ini sekarang kita membahas nih soal Kampung Pancasila atau Kampung Madani. Untuk mewujudkan slogan Surabaya, sinergi kuat Surabaya hebat, Pemkot Surabaya juga membentuk Kampung Madani atau Kampung Pancasila. Apa sih yang melatar belakangi dan tujuannya apa ini, Cak? Saya ingat perjuangan kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan di tahun 1945 adalah kebersamaan dengan gotong royong, tidak melihat saya agama apa dan suku apa. Yang kedua, saya tidak ingin Surabaya menjadi kota metropolitan yang melupakan gotong royongnya. Sehingga saya ingin menghidupkan setiap kampung-kampung Pancasila itu adalah pasti ada orang yang sejahtera, ada yang prasejahtera. Maka orang yang sejahtera ini akan membantu orang yang prasejahtera. Sehingga disitulah akan ada rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling melengkapi. Dan alhamdulillah kampung Pancasila itu adalah yang kaya, ada yang mampu memberikan donasinya kepada yang tidak mampu. Untuk siapa? Untuk kampung, untuk warga kampung yang membutuhkan di sana. Kalau dia ternyata warga kampung di sana itu sudah mampu semua, tidak ada yang miskin, maka uang yang ada ini dikumpulkan diberikan kepada kampung sebelahnya, RW sebelahnya. Dan ini sudah terbentuk beberapa kampung Pancasila. Sehingga saya ingin menjelentrehkan Pancasila itu bukan hanya dari lisan tapi dari sebuah sikap dan perbuatan, dan itu bisa ditunjukkan oleh warga Surabaya yang luar biasa. Oke, apakah bentuknya donasi saja bantuannya? Tidak, jadi donasi itu diberikan setiap bulan. Yang uang itu nanti jangan sampai ada anak putus sekolah di sana, ada anak yang tidak bisa mendapatkan apapun di sana. Terus setelah itu ada orang miskin di sana, sehingga uang itu dikumpulkan untuk apa? Untuk bisa beras, untuk yang lainnya. Tapi bahkan ada yang donasi tapi juga tetap ada jimpitan. Bayangin loh, di Surabaya kota metropolitan bisa jimpitan. Ini yang hilang biasanya di kota besar, tapi di Surabaya warganya menunjukkan bahwa gotong royong adalah sikap arek, jiwa areknya Surabaya. Oke, jadi nilai gotong royong ya, ini semangatnya ya. Oke, Budaya budaya arek Surabaya. Cak, ini sejak kapan sih dibentuk dan dalam realisasinya sejauh ini sudah berapa banyak Kampung Pancasila atau Kampung Madani yang terbentuk? Ini sekitar saya lakukan di tahun 2023 pertengahan. Hari ini sudah terbentuk sekitar 17 sampai hari ini, nanti sore atau besok saya lupa, saya meresmikan lagi. Jadi total ada 21-an Kampung Pancasila. Tapi target kita di akhir Desember maka semua akan menjadi Kampung Pancasila. Sehingga tahun 2025 kita mulai era baru, kita mulai dengan semangat baru. Surabaya akan menunjukkan Pancasila bukan hanya di dalam lisan tapi dalam sebuah sikap dan perbuatan. Saya yakin ini belum ada di Indonesia, ini akan berjalan karena saya ingin membangun Surabaya dengan cinta, bukan karena kedudukan, bukan karena jabatan, bukan karena apapun, tapi karena kita adalah membangun dengan gotong royong dan cinta. Itu saja sebenarnya. Cara mengetahuinya seperti apa, Cak, pendataannya itu? Jadi setiap camat, lurah, RT, RW, LPMK dan kader Surabaya Hebat itu turun. Kita punya data kemiskinan. Di Surabaya itu punya data setiap kampung. Hari ini saya itu tahu, dalam satu kampung itu terdiri dari berapa rumah, dari berapa kakak tahu. Di situ juga ada berapa yang sejahtera, berapa yang tidak. Yang sejahtera kita datangi. Kita ajak mereka untuk memberikan donasi dan membantu warga sekitarnya yang miskin. Ternyata Mbak, ada yang bantu loh. 10 juta per bulan, ada yang 5 juta per bulan. Tapi bahkan ada yang tidak mampu, bantunya berapa? 1.000 rupiah per bulan. Tapi mereka yang mengatakan, Pak, saya memang tidak mampu, tapi saya ingin menyumbangsikan itu. Dan ternyata itu yang saya butuhkan. Ternyata orang Surabaya pun penuh dengan rasa cinta kasihnya. Itu luar biasa di Surabaya. Sekalipun tidak mampu, tapi tetap membantu sesuai kemampuannya ya. Oke. Kemudian bagaimana pendekatannya dengan warga, Cak? Apakah ada tantangan selama pendataan itu atau pendekatan lah ke warga? Tantangan yang terbesar malah dari dalam ya. Dari PNS ini malah. Karena kita tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Karena selalu saya katakan membangun Surabaya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Tapi pemerintah itu tugasnya adalah sebagai dirijen, seperti orkestra.
Tapi bagaimana kita menggerakkan semua stakeholder yang bersatu untuk memberikan yang terbaik bagi umat. Sehingga keberhasilan sebuah pemerintah itu adalah ketika dia bisa mengorkestrakan semuanya, menjadikan satu, itulah berhasilnya sebuah pemerintahan. Itu yang merubah, itu yang lebih sulit daripada merubah masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas ini soal kemajuan pariwisata di daerah, tapi ditahan dulu, kita akan break sejenak, tetaplah bersama kami di Indonesia Forward. Anda kembali bersama Indonesia Forward dan kita masih membahas pencapaian Kota Surabaya bersama Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Cak Eri, ini selain menjadi pusat jasa, ekonomi, perdagangan, dan pendidikan, Kota Surabaya ini harus diakui sebagai salah satu kiblat kemajuan pariwisata daerah. Luar biasa. Nah, di masa kepemimpinan Cak Eri, sejumlah destinasi wisata dihidupkan dan ramai. Mulai Tunjungan Romansa, wisata kota lama yang kini tengah viral, kemudian revitalisasi kebun raya mangrove, Romo Kalisari Adventureland, dan terbaru Surabaya Expo Center sebagai lokasi penyelenggaraan event dan sebagainya. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi dan bagaimana caranya hingga ramai pengunjung bahkan sampai viral di media sosial? Jadi saya berpikir dalam untuk menggerakkan ekonomi di Kota Surabaya, pemerintah harus berpikir bagaimana memanfaatkan asetnya. Aset itu bisa dimanfaatkan, bukan berpikir hanya untuk PAD saja, tapi bagaimana menggerakkan aset itu untuk kepentingan umat. Sehingga saya melihat Tunjungan, itu bisa bergerak. Oh, setelah itu kota lama, kita gerakkan semuanya. Karena Surabaya jangan hanya mengandalkan jasa, tapi saya ingin ketika orang berjasa, urusan jasa, mengajak anak istrinya, keluarganya, anak istri keluarganya bisa berpariwisata. Dan itu yang kita lakukan. Bahkan itu yang kita lakukan, alhamdulillah, Romo Kalisari Adventure, jalan, semuanya jalan, itu sangat luar biasa. Dan yang paling membanggakan saya adalah Surabaya ini bergerak dari kampung. Ada kampung Lawas Maspati, ada kampung Jepang di Tandes, ada kampung Deso. Ini kami membentuk kampung-kampung tematik sebagai tempat wisata. Dan ternyata yang datang ke sana itu malah bukan orang Indonesia yang banyak. Orang turis-turis asing yang datang ke sana. Karena ingin dia melihat kondisi real dari sebuah desa itu. Dan alhamdulillah sekarang terbentuk kampung-kampung tematik yang sebagai tempat wisata juga. Ini menunjukkan bahwa Surabaya sebagai kota besar dengan model masyarakatnya yang budaya arek dengan guyupnya, kita bisa membentuk kampung-kampung tematik selain dengan adanya kota lama dan Tunjungan. Dan di Tunjungan dan kota lama itu semua yang bergerak itu UMKM loh Mbak, komunitas. Sehingga kalau dulu gitu pemerintah itu berpikirnya begini, saya bangun setelah itu dijaga Satpol PP, dijaga enggak. Kalau saya bangun, saya siapkan, maka yang mengisi adalah harus warga, komunitas dan anak-anak muda. Silakanlah berkembang itu. Dan saya tidak menyangka betul yang Surabaya Expo itu sangat luar biasa. Jadi insya Allah itu akan bergerak. Surabaya Expo itu maksud saya apa? Untuk sewa gensetnya, untuk kebersihannya itu adalah kelompok-kelompok anak-anak muda yang memang kita pekerjakan di sana. Sehingga kalau nyawa genset jangan ambil dari tempat lain dong, yang ini dong, yang kita memang sediakan di sana. Siapa ini? Adalah kumpulan anak-anak muda yang memang dia akan kita pekerjakan sebagai entrepreneur. Oke, jadi di kampung tematik ada upaya pemberdayaan warga juga ya, Cak ya? Jadi kampung tematik itu contohnya di kampung Jepang itu anak muda semuanya, sehingga ada penghasilan yang masuk untuk bergerak. Jadi saya berpikir begini loh, janganlah anak-anak muda ini berpikirnya, aku jadi apa cita-citanya? Jadi PNS. Lah, karena apa? Karena kita punya pensiunan. Enggak. Karena kita harus bisa mengembangkan. Kalau semuanya seperti itu, maka kita tidak akan bisa berkembang. Dan ternyata anak-anak muda Surabaya luar biasa. Ada kampung tematik yang banyak di kota Surabaya. Ini yang menunjukkan bahwa Surabaya bergerak wisatanya karena siapa? Karena warganya yang luar biasa. Karena anak muda juga. Karena anak mudanya. Keluar dari. Betul, seperti kampung Jepang lah, kampung Lawas Maspati lah, itu lihat tuh. Sudah luar biasa mereka. Kampung-kampung tematiknya banyak di Surabaya. Ya, jadi ada pemasukan juga bagi warga ya. Betul. Oke, nah kita ingin tahu nih Mas, soal konsep wisata heritage. Ini kan menjadi salah satu ikon Surabaya sebagai kota pahlawan. Itu seperti apa? Jadi Surabaya ini adalah terkenal dengan heritage-nya. Banyak bangunan-bangunan bersejarah yang ada di sana. Sehingga Surabaya ini, maka ketika mengatakan ada heritage, kita harus tahu heritage-nya ada di mana saja. Dan itulah simbolnya kota Surabaya yang menjadi daya tarik kota Surabaya yang berbeda. Makanya saya ingin memunculkan heritage itu sebagai kota pahlawan. Kita punya rumah W.R. Supratman, kita punya rumah Bung Karno. Di itu kita banyak lagi heritage apa yang kita punya Tugu Pahlawan. Cerita-cerita itulah yang kita lakukan. Kita termasuk yang ada di Kota Lama. Itu yang kita lakukan
sehingga kita ada gedung singa, apapun itu. Itulah yang saya ingin tonjolkan dan tunjukkan bahwa disitulah kita memiliki heritage dan termasuk sejarah dari Penele dan sejarah dari Jembatan Merah. Upaya promosinya seperti apa sih ke wisatawan ini? Jadi kita tidak hanya digerakkan oleh pemerintah lah, ini biasanya dulu cuma pemerintah. Saya itu panggil semua influencer-influencer yang ada, panggil semua medsos yang ada. Saya ajak mereka untuk mengembangkan dan ajak mereka untuk mempromosikan contoh kota lama dan jalan tunjungan. Itu yang bergerak bukan hanya pemerintah kota, tapi semua akun-akun medsos bergerak di sana, datang di sana, sehingga membuat viral, akhirnya Tunjungan rame, kota lama rame, kebun raya mangrove rame, itu semuanya karena pergerakan dari semua yang ada di kota Surabaya. Kita menggerakkan. Sekali lagi, saya merubah mindset dari pemerintah kota, ketika ingin memajukan kota, jangan gunakan kekuatanmu saja. Karena kekuatan kita ini terbatas. Kita punya orang-orang yang hebat di sekitar kita. Kalau kita bisa menggabungkan mereka, maka kekuatan kita akan jauh lebih hebat. Jadi saya selalu katakan, kalau ada yang berhasil jangan mengatakan kamu kota lama gara-gara wali kota, gara-gara pemerintah kota, salah besar. Kota lama berhasil karena siapa? Karena semua pihak yang sudah mengenalkan kota lama, jalan tunjungan, kebun raya mangrove, dan kampung-kampung tematik yang ada di Surabaya. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang, langsung disanksi dia nanti. Okay. Ya kayak gitu-gitulah, kayak guyonannya. Kayak gitulah guyonannya. Jadi banyak pihak yang dilibatkan, kemudian bisa membaca peluang di era digital ini ya Mas ya? Jadi seperti sekarang kita membuka tempat-tempat kota lama, akhirnya datang kan ada yang Torwagen mobil itu bukan lagi dari pemerintah kota loh itu. Itu kumpulan anak muda membuat mobil, membuat wisata di sana. Bangga kan kita. Ternyata kita sediakan tempat, mereka bisa berkreasi termasuk komunitas. Itu loh keberhasilan pemerintah. Jangan semuanya diakui pemerintah sendiri gitu. Oke, jadi luar biasa ya, ini inovasi yang terus digulirkan oleh pemerintah kota Surabaya khususnya pada era kepemimpinan Mas Eri Cahyadi. Nah, ini terkait Pilkada Serentak 2024 di mana Cak Eri ini akan berkontestasi ya bersama Cak Armuji nanti. Kemudian apakah ada yang ingin diperbaiki atau masih banyak nih pekerjaan rumah yang akan diperbaiki di periode berikutnya jika Anda terpilih lagi nih, Cak? Ada beberapa hal yang saya harus lakukan seperti diversi Gunung Sari, itu kita akan selesaikan sampai dengan tahun 2026. Banyurip tuh loh, sampai ketemu Gresik. Wiyong itu jalannya sampai ketemu Gresik sampai tahun 2027. Saya jadi wali kota ada 300 titik banjir. Maka saya di tahun berikutnya, di tahun 2027, 2028, saya punya target titik banjir itu selesai. Setelah itu pengaspalan jalan, udah 20 tahun Surabaya ini termasuk waktu saya jadi pegawai negeri tidak pernah diaspal, ditambal-tambal. Tapi sudah waktunya 20 tahun nggak mungkin ditambal terus. Karena itulah kalau kita lihat sekarang pengaspalan, perbaikan gorong-gorong kita lakukan itu karena apa? Karena kita sudah melakukan pengaspalan dengan 20 tahun tadi. Tapi pengaspalannya saya lakukan di Surabaya Pusat hari ini. Tahun-tahun berikutnya Surabaya Timur, Utara Selatan. Sehingga di tahun 2027 dari 2028 semuanya sudah teraspal semuanya. Banyak hal lagi yang paling terpenting adalah apa? Adalah kekuatan kebersamaan. Dengan cara menaikkan, mengurangi kemiskinan. Karena target kita masih hari ini 3,4. Karena target kita sebenarnya di 5 tahun waktu RPJMD saya ya, karena harus berkurang 2 tahun, itu hari ini berkurang 3. Karena target saya 5 tahun itu berkurangnya menjadi 1,8%. Di bawahnya 2 yang penting. Dalam waktu 5 tahun kemarin, tapi karena 2 tahun akhirnya menjadi 3,4 hari ini. Jadi insya Allah di tahun berikutnya kita akan turunkan menjadi di bawah 2. Stunting hari ini alhamdulillah sudah 1,6%, jauh dari 28,5 yang hari ini terendah di Indonesia. Itu targetnya kita adalah. Tapi target kita adalah sebenarnya apa? Yang saya inginkan adalah Surabaya ini dibangun dengan gotong royong dan kebersamaan. Jadi tidak ada orang yang mengatakan itu kota ini milik saya, milik seseorang, tidak. Tapi ini adalah milik rakyat Surabaya yang untuk kita siapkan untuk anak cucu kita. Itu saja sebenarnya. Oke, Surabaya milik bersama ya, bukan cuma milik wali kotanya saja. Iya, Cak, selain infrastruktur dan kemiskinan tadi, apa prioritas lainnya jika Anda terpilih di periode berikutnya? Tadi sebenarnya adalah yang saya bermimpi hari ini, warga Surabaya itu sudah tidak ada lagi yang tidak punya jamban sejak tahun 2023. Yang kedua adalah yang alhamdulillah hari ini seorang kerja, orang yang sakit cukup dengan KTP, dia sudah bisa di-cover oleh kesehatan. Tapi yang tidak bisa itu ketika dia tidak sakit, tapi dia kecelakaan, ini belum tercover. Sehingga disinilah saya ingin di tahun 2026, 2027 maksimal begitu, warga Surabaya itu cukup dengan KTP saja. Dia mau sakit pakai KTP, ternyata dia naudzubillah min dzalik kecelakaan,
yang tidak bisa di-cover BPJS Kesehatan, dia cukup dengan KTP bisa di-cover dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang kita berpikir. Karena saya ingin memberikan warga Surabaya ini dengan begitu, maka pengeluaran-pengeluarannya itu akan sedikit, yang biasanya dengan kesehatan, maka pendapatannya bisa disimpan, dia akan lepas dari kemiskinan. Yang besar itu adalah ketika ada pengobatan dan kesehatan, termasuk pendidikan. Sehingga kita kan memberikan bantuan pendidikan ya, untuk anak-anak SMA juga kita berikan. Untuk pendidikan kita, untuk SPP-nya. Inilah yang saya harapkan, sehingga maksudnya Surabaya gak iso koyok negara sebelah. Karena kan kita ini kan masih di kota ya, yang kita bisa kendalikan. Dan di Surabaya yang perlu saya catatan, orang Surabaya luar biasa Mbak. Ketika saya kemarin, mohon maaf, saya bicara terkait dengan satu keluarga miskin, satu sarjana, itu ketika habisnya itu sekian puluh miliar, saya panggil orang-orang, saya bilang, Pak, apa jawaban mereka? Pak, nggak usah bingung, saya ambil 5 orang, saya ambil 10 orang. Jadi mereka diambil semua oleh orang tua asuh. Ternyata orang Surabaya, kalau disentuh hatinya, dan kita bekerja dengan kebersamaan, semuanya bergerak di kota Surabaya. Makanya saya yakin akan sejahtera Surabaya dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Oke, akan sejahtera Surabaya dalam waktu yang tidak lama lagi. Kita tunggu bersama ya janjinya Cak Eri jika nanti terpilih. Betul. Jadi ternyata cukup dengan KTP langsung diobati gratis, ketika ada kecelakaan gratis, setelah itu sekolahnya juga sampai dia lulus, itu yang saya inginkan. Ya. Karena pembangunan sumber daya manusia jauh lebih penting daripada pembangunan infrastruktur. Oke, Meskipun tidak kelihatan mata ya. Kalau biasanya wali kota itu sengaja yang kelihatan infrastruktur. Kalau nggak kelihatan mereka tidak populis, tapi itu buat saya penting. Karena kota ini ditentukan oleh sumber daya manusia yang akan datang. Oke, jadi nggak pakai ribet ya mengurus. Nggak pakai ribet, ya. Sekarang coba tanya, KTP, sehari selesai dia pasti. Yang lainnya, perizinan, pasti selesai. Karena apa? Karena kita sudah mulai berubah dengan cara kerja kita. Oke, semoga maju terus kota Surabaya. Amin. Terima kasih Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Dan inilah akhir dari bincang-bincang kita hari ini. Sampai jumpa di Indonesia Forward berikutnya. Saya Kansa Tamarindora, pamit undur diri. Terima kasih.